Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1410. Teman muda, makan boleh sembarangan, tapi bicara tidak boleh sembarangan. Reputasi Paviliun Yanxia kami adalah yang terdepan di seluruh kota Yunman. Jika ada yang berani memfitnah reputasi Paviliun Yanxia, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Pria tua berambut putih itu menyipitkan matanya, tersenyum dan berkata dengan nada penuh maksud. Meskipun ia tersenyum, Luo Xiu bisa merasakan bahwa pihak lain masih mengancamnya. Jelas sekali ia mengandalkan Paviliun Yanxia sebagai pendukungnya dan ingin merampas senjata abadi berbentuk pagoda perak itu. Karena reputasi Paviliun Yanxia tidak bermasalah, maka sekarang saya ingin pergi. Seharusnya barang saya sudah bisa dikembalikan, bukan? Luo Xiu berdiri, matanya tertuju pada pagoda kecil berwarna perak di tangan lawannya. Barangmu, apa teman muda sedang bercanda? Kau datang ke sini untuk menilai dan menjual barang. Kristal abadi juga sudah kau terima. Senjata abadi yang ada di tanganku ini, sudah kau jual padaku, kata pria tua berambut putih itu sambil tersenyum. Tampaknya kau tidak berniat mengembalikannya. Secercah niat dingin melintas di mata Luo Xiu. Aku tidak mengerti apa yang teman muda katakan. Jika kau tidak memiliki harta lain untuk dinilai dan dijual, kau boleh pergi. Pria tua berambut putih itu juga malas untuk terus bersandiwara. Ia mendengus dingin, dan tekanan kekuatan alam abadi muncul dari tubuhnya, menekan ke arah Luo Xiu. Hal serupa sudah sering ia lakukan. Seorang kultivator lepas yang datang untuk menjual senjata abadi, bahkan jika mengalami hal seperti ini, saat berhadapan dengan kekuatan sebesar Paviliun Yanxia, hanya bisa menelan amarah dan diam saja. Menekan seorang setengah dewa dengan kekuatan seorang dewa manusia seharusnya menjadi hal yang sangat mudah, tetapi Luo Xiu tetap berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah tekanan yang dikeluarkan oleh pria tua berambut putih itu hanyalah bagaikan embusan angin sepoi-sepoi. Luo Xiu sangat ingin membunuh lawannya. Meskipun lawannya berada di alam dewa manusia, sejak ia mendapatkan segel ke-6 Taisang dan tubuh suci Taisang Wujinya berhasil dikuasai, peluang menangnya melawan dewa bumi memang tidak besar, tetapi jika hanya seorang dewa manusia, tidak akan sulit untuk membunuhnya. Tetapi ini adalah Paviliun Yanxia. Ia tahu betul jika ia lakukan di sini, bahkan jika ia berada di pihak yang benar, hasilnya pasti tidak akan baik. Memikirkan hal ini, ia menekan niat membunuh di dalam hatinya dan berkata, kalau begitu, sesuai dengan yang kau katakan tadi, kau berikan aku 300.000 kristal abadi tingkat rendah dan aku tidak akan meminta kembali senjata abadi itu. Pria tua berambut putih itu, begitu mendengar ini, langsung tersenyum. Tentu saja ia bisa melihat bahwa pemuda di seberangnya ini tidak berani membuat masalah di Paviliun Yanxia. Aku tadi sudah memberimu kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Jadi, aku tidak akan memberimu satu keping kristal abadi pun lagi. Anggap saja ini sebagai pelajaran untukmu. Mendengar perkataan ini, Luo Xiu tidak berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan langsung pergi. Tidak tahu diuntung. Secercah cibiran melintas di mata pria tua berambut putih itu. Segera setelah itu, tatapannya tertuju pada pagoda kecil berwarna perak di tangannya, dan senyumnya semakin lebar. Ia bisa melihat bahwa senjata abadi ini pastilah barang yang diturunkan dari zaman kuno. Teknik pembuatan senjata yang terkandung di dalamnya belum pernah ia dengar sebelumnya. Bahkan jika ia sendiri tidak bisa meneliti apapun darinya, selama ia menjualnya kembali, pasti akan banyak master senjata abadi tingkat tinggi yang bersedia membelinya dengan harga mahal. Tepat pada saat itu, pria tua berambut putih itu mendengar sebuah suara dari aula di luar. Paviliun Yanxia menindas pelanggan karena merasa besar. Saya membawa harta untuk dinilai dan dijual, tetapi penilai justru menggelapkan harta saya, bahkan mengandalkan tingkat kultivasinya yang tinggi untuk menekan dan mengancam saya. Di aula lantai 1 Paviliun Yanxia, begitu Luo Xiu keluar dari ruang penilaian, ia langsung berteriak keras. Suaranya menyebar ke seluruh Paviliun Yanxia. Begitu perkataan ini keluar, orang-orang yang berlalu lalang di aula Paviliun Yanxia tertegun sejenak, lalu segera berdiskusi dengan ramai. Paviliun Yanxia ternyata melakukan perbuatan tercela seperti ini. Bukankah ku dengar reputasi Paviliun Yanxia cukup baik? Bagaimana bisa ada kejadian seperti ini? Reputasi Paviliun Yanxia memang tidak buruk, tapi pasti selalu ada saja orang yang licik dan tidak tahu malu. Seorang temanku pernah ditipu oleh orang tua bernama Wang Dei itu. Di aula lantai 1, yang berlalu lalang adalah para dewa manusia, atau kultivator bela diri tingkat bawah di bawah dewa manusia. Kasus seperti Luo Xiu ini bukanlah yang pertama.
Hanya saja, orang-orang yang pernah ditipu sebelumnya tidak berani angkat bicara, takut akan dibalas dendam. Sekarang ada yang memimpin untuk memperbesar masalah ini, seketika banyak orang yang ikut setuju, entah karena teman mereka pernah ditipu, atau karena mereka sendiri pernah ditipu. Pria tua berambut putih di dalam ruang penilaian mendengar keributan di luar, wajahnya seketika berubah. Di wajah tuanya yang penuh keriput, muncul gumpalan aura membunuh. Dasar brengsek, ia bangkit dan berjalan keluar dengan marah. Jika masalah ini sampai membesar, bahkan jika pada akhirnya bisa ditekan oleh Paviliun Yanxia karena pihak lain tidak memiliki bukti kuat, reputasi dan nama baik Paviliun Yanxia akan tetap terpengaruh, dan orang-orang di atas pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Omong kosong, mulut penuh kebohongan. Wang Dei melangkah keluar, wajah tuanya yang marah penuh dengan aura membunuh. Ia berkata dengan dingin, jelas-jelas kau, junior, yang serakah tanpa batas. Sebuah senjata abadi tingkat rendah sudah kutawar seharga 200.000 kristal abadi tingkat rendah. Aku jelas-jelas sudah menyelesaikan transaksi denganmu, tetapi kau malah mau mengingkarinya, dan masih berani membuat keributan di sini. Keterlaluan. Lalu, mana 200.000 kristal abadi tingkat rendah yang kau berikan padaku? Jelas-jelas sudah kau simpan, masih mau berdalih. Teriak Wang Dei dengan marah. Konyol. Kristal abadi yang ada padaku kudapatkan dari menjual beberapa senjata abadi, tetapi senjata abadi yang kau ambil terakhir itu, kau tidak memberiku satu keping kristal abadi pun. Asal bicara, kapan kau pernah menjual senjata abadi lain kepadaku? Jelas-jelas hanya ada satu ini. Wang Dei bersikeras tidak akan mengaku. Selama pihak lain tidak memiliki bukti, maka selama ia tidak buka mulut, Paviliun Yanxia demi menjaga reputasinya pasti akan menghukum pemuda ini sebagai contoh bagi yang lain. Seorang kultivator lepas tingkat setengah dewa berani memfitnah reputasi Paviliun Yanxia di depan umum, ini tidak diragukan lagi adalah tindakan cari mati. Banyak orang dari aula berkumpul di sekitar untuk menonton. Tepat pada saat itu, kerumunan terbelah, dan seorang pria parubaya berpakaian brokat berjalan mendekat. Saya mendengar apa yang Tuan Muda katakan barusan. Saya adalah kepala pengurus aula lantai 1 Paviliun Yanxia. Karena Tuan Muda mengatakan Paviliun Yanxia kami melakukan paksaan jual beli dan menindas pelanggan, tolong tunjukkan buktinya. Pria parubaya itu tanpa ekspresi, tetapi bicaranya masih terbilang sopan. Yang disebut kepala pengurus, berarti semua urusan di aula lantai 1 ini berada di bawah kendalinya. Memegang jabatan penting, maka tentu saja ia juga memiliki kewajiban untuk menjaga reputasi Paviliun Yanxia. Apa yang dikatakan kepala pengurus Lu benar. Karena kau telah memfitnahku dan memfitnah Paviliun Yanxia, maka tunjukkan buktinya. Jika tidak ada bukti, maka itu adalah fitnah. Secercah senyum dingin terpancar dari mata Wang Dei. Kejadian di dalam ruang penilaian hanya diketahui oleh mereka berdua, jadi ia yakin selama ia tidak mengaku, pemuda berjubah hitam ini sama sekali tidak akan bisa menunjukkan bukti apapun. Meskipun ada benda seperti kristal memori, ia, Wang Dei, sudah menipu begitu banyak orang, tentu saja ia sudah memperhatikan bahwa pihak lain dari awal hingga akhir tidak pernah mengeluarkan kristal memori. Karena kristal memori tidak akan berfungsi jika diletakkan di dalam cincin penyimpanan, benda itu harus dikeluarkan agar bisa merekam adegan dan suara selama periode waktu tertentu. Lagi pula, saat berbicara tadi ia juga sangat berhati-hati. Bahkan jika orang ini mengeluarkan kristal memori, buktinya tetap tidak akan cukup. Kepala pengurus bermarga Lu itu mengerutkan kening. Ia juga tahu sedikit tentang Wang Dei ini. Ia memang pernah melakukan beberapa kali perbuatan menggelapkan harta orang lain, tetapi para korban selalu mengakhirinya begitu saja karena takut pada Paviliun Yanxia dan tidak memiliki bukti. Ditambah lagi, Wang Dei memiliki sedikit hubungan dengan orang di atas, jadi ia sebagai kepala pengurus hanya tutup sebelah mata. Namun, masalah hari ini memang agak tidak sedap dipandang. Kepala pengurus Lu juga berencana setelah menyelesaikan masalah ini, ia akan melapor ke atas untuk memindahkan Wang Dei ini. Sambil berpikir, tatapan kepala pengurus Lu jatuh pada Luo Xiu, Tuan Muda, silakan tunjukkan buktinya. Selama bukti Tuan Muda kuat, maka saya, Lu, pasti akan menegakkan keadilan untuk Anda. Tetapi jika Tuan Muda tidak memiliki bukti, maka itu berarti memfitnah reputasi Paviliun Yanxia. Saat mengucapkan kalimat terakhir, niat dingin melintas di mata kepala pengurus Lu. Bagaimanapun juga, reputasi Paviliun Yanxia adalah yang terpenting. Jika sembarang orang berani memfitnah Paviliun Yanxia, maka lebih baik Paviliun Yanxia tidak usah buka toko lagi. Saya harap kepala pengurus Lu menepati janji, kata Luo Xiu kepada kepala pengurus Lu. Soal ini kau boleh tenang, ada begitu banyak orang di sini yang menjadi saksi. Jika penilai dari Paviliun Yanxia kami benar-benar melakukan paksaan jual beli, saya, Lu, sama sekali tidak akan mentolerirnya. Kata kepala pengurus Lu dengan ekspresi dingin. Kau junior yang asal bicara, percuma kau bilang apapun. Jika tidak bisa menunjukkan bukti, aku pasti akan membuatmu tahu akibat dari memfitnahku. Kata Wang Dei dengan marah, seolah-olah dialah korbannya.
Luo Xiu tidak memedulikan Wang Dei. Orang yang sudah berhasil membuktikan Dao dan menjadi dewa abadi tetapi melakukan perbuatan tercela dan tidak tahu malu seperti ini, orang semacam ini sama sekali tidak memiliki kualitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli. Pada akhirnya, ia hanyalah seorang badut rendahan. Ia menatap kepala pengurus Lu dan berkata, saya akan bertanya satu pertanyaan terakhir. Jika saya memiliki bukti kuat yang membuktikan bahwa Wang Dei merampas harta saya dan tidak memberikan kristal abadi, bagaimana kepala pengurus Lu akan menghukumnya? Begitu perkataan ini keluar, semua orang menatap kepala pengurus Lu, terutama mereka yang pernah ditipu oleh Wang Dei. Mereka sangat ingin tahu bagaimana nasib orang tua tak tahu malu ini jika perbuatannya terungkap. Bersambung.